Halo YouTube, balik lagi dengan gue Adam. Kemarin gue udah bikin beberapa tutorial terkait gimana caranya kita bisa visualisasi data. Entah itu pakai Data Studio, Tableau, ataupun Power BI. Pun juga banyak dari teman-teman yang bertanya, Adam, di mana aja sih kita bisa cari data-data untuk dipakai latihan visualisasi data kayak gitu? Nah, di video kali ini gue pengen coba sharing ke teman-teman beberapa website yang bisa kita jadikan latihan untuk kita visualisasi data. Jadi sebenarnya ada 3 website yang gue mau kenalin ke teman-teman. Jadi yang pertama adalah data.go.id. Jadi ini adalah website dari pemerintah, semacam agregator semua data yang dipunyain oleh instansi-instansi pemerintahan. Cuman gue nggak rekomen. Sampai sekarang pun gue masih nggak bisa buat download data yang ada di sana, nggak tahu kenapa. Padahal tiap masuk ke websitenya, gue selalu diminta buat ngisi feedback. Nggak tahu deh. Nah, yang kedua, kita bisa pakai data yang dipunyai Jakarta. Nama websitenya adalah data.jakarta.co.id. Nah, di website ini sebenarnya banyak banget data yang menarik. Cuman sayangnya, sampai sekarang pun gue ngerasa datanya tuh jelek. Menarik tapi jelek. Menariknya karena apa? Menarik karena banyak topik yang di-upload di situ datanya, tetapi jeleknya adalah karena kebanyakan datanya itu udah dalam bentuk agregat. Berdasarkan kecamatan atau kelurahan gitu di Jakarta itu nggak ada. Makanya, yang gue saranin adalah justru yang ketiga ini, yaitu Open Data Jabar. Nah, di Open Data Jabar ini, data-datanya itu tuh sangat amat menarik. Kalau teman-teman pengen data yang bentuk agregasi ada, data yang bentuknya raw data gitu juga ada. Nah, ini adalah website opendata.jabarprof.go.id. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa topik yang kita bisa pilih. Jadi ekonomi, infrastruktur, kemiskinan, kependudukan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian ada yang berupa dataset. Ini random. Kita bisa cari dataset dari 1821 dataset, ini cukup banyak. Nah, di sini kita akan coba tes satu database, yang nantinya database-nya itu akan kita coba visualisasi sendiri di Data Studio. Jadi kali ini kita akan pakai Google Data Studio untuk visualisasi data yang kita punya. Kita masuk aja topik kemiskinan, kayaknya menarik. Dan kita coba aja, ini ada indeks kedalaman kemiskinan berdasarkan kabupaten kota di Jawa Barat. Oke, kita lihat datasetnya, tabelnya kayak gini. Grafik, nggak kelihatan peta. Nah, nggak kelihatan. Nah, kita bakalan coba untuk bikin sesuatu yang mirip-mirip seperti ini, tapi di Google Data Studio. Oke, ini sepertinya menarik. Karena ini udah ada kabupaten kota dan dia ada tahunnya. Kita langsung download aja datasetnya. Kita masuk ke Undo. Kita coba pakai Excel aja. Jadi kita dapatnya adalah file zip. Dan kemudian kalau kita ekstrak, kita dapat 2 file, PDF dan Excel. Nah, kita coba buka yang Excelnya dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, datasetnya bentuknya seperti ini. Jadi ada ID, kode provinsi, nama provinsi, kabupaten, kode ini kayaknya. Kode kabupaten, nama kabupaten, presentase, ini maksudnya presentase kemiskinan, kemudian ada satuannya apa, persen, terus tahunnya apa, 2010. Kita akan import data Excel ini ke Google Spreadsheet. Karena Google Data Studio, dia tidak nge-support file Excel untuk dia olah. Jadi kita harus convert dulu ke Google Sheet atau CSV sebenarnya, tapi aku lebih prefer Google Sheet karena datanya nggak banyak. Dari Google Sheet, nanti kita bakalan import ke Google Data Studio. Kalau aku sukanya, kita masuk ke drive.google.com, terus kemudian kita pilih terus abis itu kita di sini drag and drop filenya tadi ke sini. Jadi kita drag aja ke manapun itu, terserah. Nah, karena aku udah pernah copy ke sini ya, jadi ya udahlah ya, kita upload replace aja. Nah, kalau udah, nanti filenya bakalan bentuknya kayak gini. Nah, kita bisa klik filenya. Dia bakal loading, dan dia bakalan ngebuka file itu, tapi dalam bentuk XLS. Jadi masih ada XLS-nya nih. Nah, di sini kita harus convert ini ke dalam bentuk Google Sheet. Caranya, kita masuk ke file, Save as Google Sheets. Nah, sekarang filenya ini udah dalam bentuk Google Sheet. Kalau udah kayak gini, yang akan kita lakukan adalah bikin file Data Studio-nya. Caranya, kita bisa buka Data Studio.
www.google.com. Kalau udah enter. Di sini kita bisa aja masukin aja blank report. Kalau udah kayak gini, kita bikin apa? Ini apa? Konektornya. Jadi maksudnya kita mau ngambil datanya dari mana? Karena kita karena kita mau ambil dari Google Sheet, jadi kita pilih aja Google Sheet. Habis itu ini cek itemnya apa aja. Nah, aku bakalan pilih yang tadi ini. Jadi ini paling atas biasanya itu emang data yang kita punya. Kita klik sini, data yang dipakai data, kita tinggal klik aja add. Oke, add to report, langsung aja. Nah, untuk ketika teman-teman baru pertama kali buka Google Sheet, nanti bentuknya bakalan kayak gini. Nah, setelah ini kita kan tinggal bisa bikin visualisasi data yang kita pengenin. Jadi, mungkin kita bakal start dari data yang tadi kita punya, kita jadiin pivot table aja. Kita delete aja. Ini namain. Kemiskinan Jabar YOY. YOY artinya year on year. Kita masukin ini, add chart. Mungkin kita ambillah yang pivot table aja. Terus kita pengen ngelihat berdasarkan kabupaten, kemudian di kabupaten itu dia indeks kemiskinannya bagaimana tiap tahun gitu kan. Nah, kita di sini berarti tinggal di row dimension kita masukin nama kabupaten atau kota. Habis itu untuk yang di kolomnya kita bakal masukin tahun. Nah, ini kan kolomnya udah ketahuan, kemudian ada tahunnya ketahuan. Nah, dari sini kita tinggal masukin nilainya, indeksnya. Caranya adalah kita masukin persentase penduduk ini, jadiin matrix. Nah, sekarang kelihatan nih nama kabupaten atau kotanya, tahunnya, dan kemudian indeks kemiskinannya seperti apa. Jadi kalau indeks kemiskinan itu makin tinggi, itu berarti makin jelek. Jadi kalau semakin kecil, itu semakin bagus. The big question, dengan model yang seperti ini, apakah gampang dibaca? Gitu. Aku bisa bilang, iya kalau orang yang suka data sih, yang kayak gini gampang dibaca gitu ya. Karena dia tinggal ngeliatin satu-satu, mana yang menurun, mana yang naik, dan sebagainya. Tapi menurutku ini, bagi orang yang dia nggak terlalu suka data, ini tuh bakalan kurang menarik untuk dilihat, dan kayak pusing dilihatin jatuhnya, karena angka semua. Kita pengen orang yang ngelihat data ini langsung tahu bagaimana perkembangan di tiap kotanya. Apakah kemiskinannya itu menurun atau naik. Nah, kayak gitulah gunanya seorang data visualisator. Gitu. Data visualisator. Ya gitulah, visualisator. Jadi, kita akan coba bikin data ini dalam bentuk grafik yang nantinya biar lebih gampang dibacanya. Kita bisa masuk ke chart di sini. Kita bisa masukin aja kayaknya lebih enakan kalau kita mau ngelihat penurunan atau kenaikan itu adalah pakai bar chart aja. Yang simpel-simpel aja, bar chart. Kita bisa klik bar chartnya. Nah, kalau kayak gini, ini udah otomatis dan ini menurutku udah bagus banget nih. Teman-teman bisa ngelihat kalau yang kita punya di sini, kita bisa lihat nih, di contoh nih, Kabupaten Cianjur. Oh, ternyata di Kabupaten Cianjur, tiap tahunnya, itu tuh menurun. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Jadi 2010 itu angka kemiskinannya 14%, kemudian di angka 2018 itu 9%. Berarti ini bagus. Ini bagus. Ini juga, kalau teman-teman lihat, kurang lebih sama nih di tiap kota trennya menurun. Tapi ada memang yang dia itu tingkat kemiskinannya masih tinggi dan dia juga ada yang tingkat kemiskinannya emang rendah banget. Kayak contoh ini Kabupaten Bandung.
Oh, Kabupaten Bandung. Oh, emang di Bandung kota. Ya mungkin dekat-dekat kota, makanya tingkat kemiskinannya tinggi. Atau di sini ada Cirebon. Cirebon tuh tinggi banget. Karena apa ya? Mungkin apa karena ya emang dia kabupaten kecil, makanya kayak dia tingkat kemiskinannya lebih tinggi daripada yang di kota. Nah, di sini pun kita sebenarnya bisa sort nih. Sort berdasarkan contoh uh, kalau sekarang kayaknya lebih gampangan kalau kita itu sort berdasarkan persentase penduduk. Nah, di sini lebih kelihatan lagi. Jadi dia nge-present semuanya, terus kemudian kayak jadinya average tiap tahun lah gitu. Average tiap tahun itu paling tinggi ke yang paling rendah. Oh, ternyata dari sini kita bisa ngelihat kalau yang paling tinggi itu kota Tasikmalaya. Jadi kota Tasikmalaya itu kemiskinan itu sangat tinggi banget di tahun 2010 bisa mencapai 20%. Sedangkan kalau dibandingkan sama yang lain-lain, sama yang nomor 2 sama nomor 3-nya aja, itu tuh tingkat kemiskinannya adalah 16%. 5%. 5% tuh gede banget gitu ya. Tapi ternyata setelah tahun 2020 ke 2021, tingkat kemiskinan di kota ini itu tuh udah setara dengan yang lain. Berarti bisa dibilang kalau di tahun-tahun 2020 dan 2021, ekonomi itu lebih merata di kota-kota tersebut. Kehidupan keluarga di sana yang naik gitu taraf hidupnya. Yang mereka bisa keluar dari angka kemiskinan. Nah, itu satu hal yang bisa kita pakai, yaitu adalah kita pakai bar chart dan kemudian kita kelompokkan berdasarkan grup yang pengen kita lihat. Tapi kalau kayak gini, sebenarnya udah kelihatan ya, kalau di tahun 2010 sampai 2018 itu trennya emang menurun semua. Tapi kita sebenarnya bisa ngecek nih, di tiap tahun itu tuh yang paling rendah siapa, yang paling tinggi siapa. Dengan cara kita balik. Ini, jadi kotanya kita jadikan bar chartnya, dan di bawahnya nih kita jadikan tahunnya. Jadi modelnya nanti bakalan seperti ini. Begini, jadi yang bawah itu kabupaten, yang atas itu adalah tahun. Nah, di sini kita bisa kelihatan di tiap tahunnya manakah yang paling tinggi dan manakah yang paling rendah. Dari tahun 2010, sebenarnya itu yang paling tinggi tetap di kota Tasikmalaya. Hanya aja dia punya penurunan cukup signifikan nih. Dari tahun 2010 itu 20%, sampai di tahun 2018 itu hanya 12%. Sedangkan untuk yang di kota-kota lain, kalau aku bisa lihat ini tuh persentase kemiskinannya cukup normal, atau maksudnya sama. Jadi dari tahun ke tahun tuh cenderung tidak ada kenaikan. Karena coba nih kita lihat nih yang di biru tua ungu yang paling jelas Kabupaten Cianjur 2010 ini ada 14%. Habis itu dari sini 13%. Ini jadi 12%, tapi kemudian naik lagi jadi 13%. Turun lagi 12, ini 11, ini 11, ini juga masih 11, ini 10, ini 9. Oke. Jadi penurunannya itu tidak sesignifikan yang Tasikmalaya punya gitu. Jadi gitu, untuk yang data yang pertama, gimana cara teman-teman bisa ngelihat sebuah data, jadi kayak ada informasi yang bisa dikeluarkan dari situ. Kemudian yang kedua adalah kita pengen coba ini jadiin kayak yang tadi, yaitu adalah dalam bentuknya maps ya. Kita coba mungkin kecilin dikit di sini, kita copy, kita paste di bawah. Kita mau bentuknya ini adalah maps. Jadi kita bisa pakai yang namanya ini field map atau geografik lah, pokoknya kayaknya, tapi aku lebih suka yang ini. Field map, kita klik. Oke. Error, kenapa? Karena dia location-nya itu belum kebaca. Kenapa location-nya belum kebaca? Karena kalau teman-teman lihat di sini, di field-nya itu nggak ada field yang menunjukkan itu letak geografisnya atau geonya. Ini adanya, ini angka dan teks. Di sini kita harus ngerubah format dari datanya dulu. Caranya, kita masuk ke Results, Manage Add Data Source, terus kemudian kita edit di sini. Dan di bagian nama kabupaten kota,
instead of text, kita pakai aja yang namanya geo. Semoga bisa ya, karena dia kan namanya, kalau di Google itu lebih gampang, nggak perlu pakai longitude latitude, dia nama kota aja kadang bisa langsung ke detect. Kita pakainya yang city, kita continue, kita done, kita close, kita coba masukkan lagi nama kabupaten ke location. Oke. Jadi kebaca nih. Kebaca, tapi mungkin nggak semuanya ya, atau emang datanya cuma segini aja ya. Jadi sini kelihatan, nih ada Kabupaten Bekasi di sini, ada Kabupaten Depok sini. Oh, tapi ini dia berdasarkan record. Kita nggak mau, kita maunya ini tuh harusnya berdasarkan persentase. Jadi di sini color matrixnya kita pakai yang persentase penduduk, kemudian kita pakai sum. Terus ini mungkin biar lebih berasa lagi, warnanya kita ganti. Jadi yang paling tinggi itu warnanya itu merah, yang paling rendah itu tuh warnanya biasa gitu. Jadi biar kesannya kalau itu tuh tinggi, kemiskinan tinggi kan karena jelek ya. Jadi biar lebih berasa aja. Jadi kita masih masuk ke style. Terus kemudian kita cek di sini nih. Kita cek warna. Nah ini colorsnya, mask colornya kita ganti warna merah. Oke. Jadi di sini ini mungkin kita gedein dikit biar kelihatan. Nah di sini jadi kita lihat nih yang warnanya paling merah. Contoh yang di sini Sukabumi itu 80. Oke. Ini 89. Ini karena dia itu adalah rata-rata dari 5 tahun ya. Karena di sini nggak ada filternya. Jadi kalau semisal gini, kalau kayak gini, teman-teman tuh kalau mau kelihatan lebih rapih, bisa masukin filter. Jadi ini kenapa ini kan persentasenya 99? Karena 99 itu adalah jumlah dari tahun 2010 sampai 2018. Kita kan nggak mau itu, kita maunya coba kita dari tahun per tahun. Nah, teman-teman bisa masuk ke Add Control, masukin aja drop down list, taruh di sini. Ini udah tahun, oke. Ini agak turunin aja. Oke. Nah, jadi misal ini kita view. Kalau mau ngecek lebih jelas, tahun kita pilih aja tahun 2018. Nah, ini adalah persebaran tahun 2018. Yang paling merah, kalau teman-teman bisa lihat, antara Sukabumi, ini Sukabumi, enggak sih, Tasikmalaya, 12%. Ini 9%, ini 11%. Nah ini kalau misalnya dilihat dari tahun 2018, paling tinggi emang kota Tasikmalaya, terus kemudian Kuningan, Indramayu. Ini Kuningan mana ya? Kuningan, wah ini kayaknya ini aku harus belajar tentang geografi Indonesia lagi nih, jadi biar tahu Kuningan tuh sebelah mana. Nah di sini, harusnya di sini, tapi dia nggak kedetek di data studionya. Nah kalau kayak gini sebenarnya kita bisa kita bisa bersihin lagi nih. Cara bersihinnya mungkin aku bakalan bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Thank you udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.